cukup banyak yang datang. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Jadi ini kita mulai saja dengan melanjutkan pembicaraan kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai deformasi gelombang. Deformasi gelombang itu adalah perubahan bentuk dari gelombang pada saat dia bergerak dari laut dalam menuju laut dangkal. Yang berubah apanya itu bentuknya, jadi yang berubah adalah kalau gelombang itu datang tegak lurus garis pantai, maka yang berubah adalah panjang gelombangnya, kecepatan rambat gelombangnya. Ya. Sedangkan periodenya tetap. Tapi jika gelombang itu datang membentuk sudut terhadap garis pantai, maka yang berubah adalah pertama adalah sudutnya makin lama makin kecil, kemudian nanti kenapa sudutnya makin kecil nanti terhadap apa ya? Jadi yang dimaksud sudut ini adalah termasuk sudut terhadap puncak gelombang. Jadi puncak gelombang itu adalah titik-titik yang menghubungkan puncak-puncak gelombang yang datang secara sejajar atau bersamaan ya. Jadi kalau gelombang itu datang tegak lurus maka puncak gelombangnya itu akan sejajar dengan garis pantai. Tapi kalau gelombang itu membentuk sudut maka garis puncak gelombangnya akan membentuk sudut terhadap garis pantai. Artinya terhadap garis yang sejajar pada garis pantai. Kemudian yang berubah selain sudutnya maka juga akan berubah juga kecepatan rambatnya dan panjang gelombangnya. Tentu saja yang berubah juga tentu saja kedalamannya karena makin mendekati garis pantai tentu saja makin dangkal ya. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai pendangkalan atau shoaling. Jadi efek pendangkalan, jadi gelombang yang datang dari laut dalam menuju garis pantai dengan posisi tegak lurus terhadap garis pantai, maka selain berubah adalah kecepatan rambatnya, panjang gelombangnya, tentu saja juga tinggi gelombangnya juga berubah. Ya. Di gelombangnya makin mendekati pantai, tentu saja nanti ada perubahan-perubahan tergantung dari kondisi atau tergantung pada kedalaman garis pantainya, kedalaman pantainya ya. Sehingga nanti pada waktu gelombang itu mendekati garis pantai, maka ada suatu kondisi di mana panjang
Coba. Ada sebatan nggak, Mas? Sebatan. Udah download nih Mas Rizko. PUBG. Mas Rizko udah download. Dosennya hilang. Dosennya hilang. Makasih ya, Mas. Ini sebungkus kan? Ini sampai tumpah. Sampai tumpah. Sampai tumpah. Dosennya hilang kayaknya. Kuliah mana? Keluar aja, ngapain sih kuliah? Bisa 4 tahun berarti. Yes. Ini udah relax, apalagi 4 tahun makin relax. Bapaknya kemana? Bapaknya nih hilang anjing.
Dasar teknik pantai dan pelabuhan. Dasarnya teknik pantai dan pelabuhan. Di sini hilang, terputus. Udah pas banget. Sah. LA. When I turn back to one and forget things, will you still be proud? I am the one. Koneksi lagi nyambung lagi, jadi tadi terputus. Oke, kembali ke masalah refraksi. Jadi refraksi adalah suatu gerakan gelombang dari laut dalam menuju laut dangkal, di mana arah gelombangnya membentuk sudut. Nah, di situ terjadi perubahan-perubahan. Deformasinya adalah perubahan sudutnya yang makin lama makin kecil, kemudian perubahan panjang gelombangnya, perubahan kecepatan lambat gelombangnya, dan yang biasanya yang kita cari adalah berapa tinggi gelombang pada gerakan-gerakan dari sudut yang paling besar atau yang paling jauh sampai menuju garis pantai. Dan biasanya ini gerakan akibat refraksi ini pada akhirnya nanti gelombang itu akan berada dalam posisi tegak lurus dengan garis pantainya. Kemudian yang ketiga adalah difraksi. Difraksi ini adalah suatu gerakan gelombang, tapi dia pada waktu dia bergerak dari laut dalam menuju laut dangkal, dia itu menyentuh pada ujung struktur ya, ujung struktur, sehingga gelombang tadi karena dia menyentuh ujung struktur maka dia akan dibelokkan menuju arah di balik struktur, di belakang struktur tadi. Ya. Nah, sehingga nanti gelombang yang akan kita cari ini adalah pertama adalah gelombang dari laut dalam menuju laut dangkal, yaitu gelombang yang berada pada ujung struktur, kemudian juga gelombang yang berada di balik struktur tadi. Ya. Yang keempat adalah refleksi. Refleksi ini adalah satu gerakan gelombang yang biasanya mengenai suatu bangunan. Kalau itu bangunan yang vertikal, ya, maka dia akan dipantulkan sempurna sesuai dengan arah datangnya gelombang. Jadi kalau dulunya tegak lurus, maka dia akan dikembalikan tegak lurus. Tapi kalau dia membentuk sudut, maka dia akan dikembalikan dengan sudut yang sama, tapi arahnya berlainan. Coba ini nanti saya ngomongnya sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Download PUBG update.
Jadi saya akan share screen aja yang kemarin ya. Di dalam masih enggak? Parah. Sama John. Mana? Udah. Chat dulu lah. Jadi ini deformasi gelombang. Jadi gelombang difraksi gelombang. Jadi jika ada struktur yang berada di tengah laut ini ya, kemudian gelombang itu bergerak mengenai ujung dari struktur yang seharusnya dia bergerak lurus ya. Tapi untuk bagian yang di belakang ini maka dia akan dibelokkan ya. Dibelokkan. Sehingga kita bisa mencari berapa tinggi gelombang pada setiap titik di belakang struktur ini yang kita inginkan. Nah ini berapa besarnya tinggi gelombang pada balik struktur ini sangat dipengaruhi oleh sudut datang gelombang terhadap struktur. Jadi ini adalah V ini ya, berapa sudutnya ini. Kemudian sudut dibentuk antara titik di mana gelombang akan kita cari, yaitu pada titik K ini dengan sudut beta, dan juga dipengaruhi oleh jarak dari titik ini, dari titik di mana kita akan cari tinggi gelombangnya terhadap ujung ini. Jadi dipengaruhi oleh harga V, beta, R per L. R-nya inilah jarak dari titik di mana gelombang akan kita cari terhadap ujung struktur dibagi dengan L, di mana L ini adalah panjang gelombang pada titik ini, di depan struktur ini. Ya. Sehingga nanti kalau saudara akan mencari berapa tinggi gelombang pada titik K ini atau pada titik A ini, ya, maka kita harus melakukan satu proses dulu yang kita sebut dengan refraksi. Ya. Kalau kebetulan sudutnya bentuk sudut, maka refraksi. Dari refraksi nanti kita akan bisa mendapatkan berapa tinggi gelombang pada titik P ini. Kalau kita sudah bisa mendapatkan pada titik P ini, maka kita harus mencari berapa pada titik A ini. Ya. Nah, proses ini melalui proses refraksi, dan proses ini adalah proses difraksi. Ya. Jadi ada dua proses nantinya ini. Nah, untuk menghitung refraksi, kemarin ada beberapa cara. Ada metode puncak gelombang, ada metode urban gelombang, ada yang menggunakan tablet dan sebagainya. Tapi nanti tinggi dari gelombang akibat refraksi itu sangat dipengaruhi oleh koefisien Stirling atau koefisien pendangkalan dan koefisien refraksi. Nah, kemarin kita sudah juga membahas koefisien pendangkalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk salah satunya kedalaman gelombang dan sebagainya. Sedangkan refraksi dipengaruhi oleh sudut datang gelombang, kemudian dipengaruhi oleh berapa besarnya atau kedalaman pada titik yang kita cari ya, sehingga nanti kita dapatkan koefisien refraksi. Sehingga besarnya tinggi gelombang pada titik P ini adalah sama dengan, kalau ini kita sebut dengan HP, maka HP sama dengan koefisien refraksi dalam proses ini dikalikan koefisien pendangkalan pada proses ini, kemudian dikalikan tinggi gelombang di laut dalam yang mana ini biasanya kita ketahui. Kemudian dari sini saudara harus mencari berapa tinggi gelombang pada titik A. Maka pada titik A ini ya besarnya tinggi gelombang adalah K aksen dikalikan dengan HP. HP-nya kita cari dulu tadi, sehingga nanti K aksennya merupakan fungsi dari V dan beta dan R dan panjang gelombang pada daerah ini. Oleh karena itu nanti kita pada waktu mencari refraksi, kita juga harus mencari berapa tinggi gelombang,
panjang gelombang pada daerah ini, baru kita mendapatkan berapa tinggi gelombang pada titik P ini. Nah, untuk refraksi ini maka ini merupakan fungsi dari ini, sebenarnya ada formulanya yang cukup kompleks. Oleh karena itu nanti untuk memudahkan perhitungan kemudian dibuat tabel ya. Dibuat tabel di sini kelihatan tabelnya seperti ini ya. Tabelnya ini menunjukkan hubungan antara R dan L. Jadi jarak antara titik di mana gelombang akan kita cari terhadap ujung struktur dibagi dengan panjang gelombang di depan struktur. Ya. Terus ini betanya menunjukkan sudutnya ya, dengan berbagai macam sudut beta. Sedangkan ini adalah V-nya. Nah, V-nya ini juga mulai dari 15, 30, 45 dan seterusnya. Kalau nanti sudut-sudut itu tidak ada pada angka-angka di sini, maka saudara harus melakukan interpolasi. Misalnya betanya adalah hanya betanya 60 derajat, 65 derajat, maka saudara harus interpolasi dari 60 sampai 75. Tapi kemudian V-nya tidak 15 atau tidak 30, V-nya misalnya adalah 20. Maka saudara harus menginterpolasi dulu antara beta ini, kemudian baru interpolasi antara V ini. Ya. Ada dua. Memang ini agak sedikit panjang nanti caranya, tapi hanya bagaimana menginterpolasi satu-satu itu saja. Kalau sudutnya tidak ada di dalam tabel di sini. Ya. Oke, nanti untuk refraksi dan difraksi ini dan pendanggalan, nanti ada satu soal yang akan kita bahas yang mencakup mulai dari pendanggalan, kemudian refraksi dan difraksi. Ya. Dengan refraksi itu nanti kita pakai cara yang analitis biasa, jadi tidak menggunakan cara-cara yang mungkin kemarin sudah kita lihat, ada cara menggunakan template, ya ini menggunakan template, ini dengan cara metode ortogonal gelombang, ini juga agak kompleks, kemudian ini lagi cara puncak gelombang. Nah, cara-cara ini, baik ortogonal maupun puncak gelombang ini ya, ini nanti kita harus menggunakan peta. Jadi kita tidak bisa menghitung secara analitis biasa, tapi harus menggunakan peta. Tapi nanti intinya ini nanti bagaimana mencari tinggi gelombang pada titik yang kita inginkan. Sehingga nanti ada panjang, mesti melibatkan panjang gelombang, kecepatan rambat gelombang, sudut datang gelombang, kemudian tentu saja periode gelombang. Nanti ada angka gelombang dan frekuensi gelombang itu nanti K 2V per L, omega sama 2V per T, dan sebagainya nanti biasanya diketahui. Ya. Ini ada contoh satu gelombang dengan periode 8 detik. Jadi gelombang ini gelombang yang dari laut ini biasanya kita sebut dengan gelombang pendek ya. Gelombang pendek dengan periode hitungannya dalam detik. Kemudian panjangnya dalam ratusan meter. Ya. Jadi ini gelombang pada 8 detik menuju pada suatu bangunan pemecah gelombang atau struktur dengan sudut 60 derajat. Jadi ini V-nya ini 60, kemudian kedalaman air di belakangnya, jadi di belakang struktur tadi kedalamannya, asumsinya kedalamannya rata 10 meter. Hitung tinggi gelombang di titik A yang jaraknya adalah 140 meter dari ujung breakwater dan membentuk sudut beta 30 derajat terhadap puncak gelombang. Nah, tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 2 meter. Jadi tinggi gelombangnya sudah diketahui, tapi sebenarnya harus dicari ya nanti. Ya ini sebenarnya gambarnya mungkin saya lupa menggambarkan ya, tapi ini sebenarnya kalau ini saya lihat di sini ya. Jadi ini ada gelombang datang, kemudian diketahui tinggi di sini berapa, sudutnya diketahui, ini diketahui, R-nya diketahui ya. Atau kalau R tidak diketahui maka jarak ini, jarak horizontal dan vertikalnya ini diketahui sehingga nanti saudara bisa mencari harga R ini. Dan yang ditanyakan adalah berapa tinggi gelombang pada titik A ini. Tapi tinggi gelombang di sini diketahui sehingga nanti saudara tinggal menggunakan tabel di sini. Ya. Contohnya di sini. Jadi kita cari dulu L0-nya,
Jadi kita selalu melihat bahwa gelombang yang datang itu awalnya berasal dari laut dalam. L0 sama dengan 156 T kuadrat, jadi ini rumus yang sudah kita kenal ya, untuk gelombang laut dalam. Ya. Kemudian kita lihat D per L0-nya berapa, ketemu D per L, sehingga tujuannya apa? Tujuannya dalam untuk mencari harga L ini. Karena apa? Karena rumusnya ada R per L, di mana L ini adalah panjang gelombang di depan struktur. Ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mencari berapa L ini, jadi panjang gelombang di daerah ini. Nah, T-nya 8 detik, diketahui untuk di 8 detik, maka kita bisa menggunakan dengan rumus L0 ini, kemudian ketemu, kemudian D per L0, kemudian dari tabel yang kemarin itu ya, yang kita bahas kemarin, kita dapat D per L, ketemu L-nya ketemu. Kalau L-nya ketemu, maka harga R-nya diketahui, maka R per L ketemu. Nah, R-nya ini adalah 140 meter. Ini sebenarnya langsung diketahui jarak diagonalnya 140 meter, sehingga nanti R per L-nya 140 per 70,8, jadi ketemunya 2. Ya. 2 itu R per L ini ada angka 1, 2, 5, sampai 10 ya. Jadi nanti berarti ada di sini ya. Ada di sini, tapi kita lihat berapa harga-harga yang lain ya. Kemudian R per L-nya ternyata harga V-nya ini 60. Jadi ini 60, V-nya 60. 60 itu ada di sini nih ya. 60, jadi R per L-nya 2 ya. 2, kemudian harganya 60, berarti ada pada baris ini ya. Ada baris ini. Kemudian V-nya 60, beta 30. Jadi V-nya 60, jadi ini 2, ini 60, kemudian tadi betanya adalah 30, berarti ada di sini nih. Ya. Dan 60, 30, ya. Kemudian ininya 2, berarti ada pada angka 0,37 ini. Ya. Ketemu 0,37. Nah, ini K-nya 0,28. Bentar, ini berarti R per L-nya 2, ya, 2, V-nya 60, V-nya 30. Nah, ini 2, 60, 30. Oh iya betul, 0,28 ini ya. 0,28 ya. Ketemu 0,28. 0,28 sehingga tinggi gelombang pada titik A, maka HA K dikalikan HP. Nah, HP-nya tadi sudah diketahui 2 meter, sehingga ini 2,2 ketemu 0,56. Jadi ini terlihat bahwa gelombang di sini itu padahal 2 meter, tapi begitu dibelokkan di sini atau dibalik struktur ini, maka gelombangnya makin berkurang. Tentu saja nanti makin mendekati strukturnya, dari belakang ini makin mendekati struktur, tentu saja makin berkurang, sehingga mungkin nanti pada bagian yang nempel atau yang berimpit dengan struktur pada bagian belakang ini, gelombangnya akan 0. Ya paling tidak mendekati 0. Nah ini contoh soal pertama, jadi ini mudah. Ini dengan cara yang sama. Oh ini soal yang sama ya. Jadi ini salah satu cara aja. Jadi ini adalah khusus untuk difraksi. Jadi belum termasuk refraksinya. Kalau refraksi nanti kita hitung mulai dari laut dalam menuju ke titik B tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ya? Enggak usah karena hanya menggunakan tabel. Yang sulit nanti menginterpolasinya sebenarnya kalau tidak tepat pada angka-angka itu ya. Kemudian jika gelombang datang dekat, nah ini adalah kasus-kasus tertentu ya. Jadi ini ada suatu bangunan, ini mungkin bisa disebut sebagai pintu dari suatu pelabuhan. Ini ada bangunan pemecah gelombang atau breakwater. Ini juga begitu, gelombangnya datang tegak lurus. Maka kalau kondisi seperti ini, maka gelombang ini akan pada bagian, tentu saja gelombang di bagian ini cukup besar ya, karena dia tidak ada halangan apa-apa. Tapi untuk yang dibalik struktur ini, dia seperti lingkaran nih, makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil.
Ini adalah yang tegak lurus. Nanti ada yang datangnya miring seperti ini ya, sudut. Nah, oleh karena itu nanti ada berbagai macam bentuk apa itu karena kita ingin mencari berapa tinggi gelombang di belakang struktur ini, baik pada titik yang dekat, yang agak jauh, yang jauh dan sebagainya, sehingga sebenarnya kita bisa mengetahui berapa tinggi gelombang pada setiap titik di belakang struktur ini ya, struktur ini. Ya. Ini saja tergantung dari lebar bukaannya ini, tergantung pada teknik pantai. arah gelombangnya ini ya. Sehingga nanti untuk berbagai macam bentuk pintu dari suatu pelabuhan atau struktur dengan berbagai macam arah gelombang itu sebenarnya bisa dihitung. Ya, kemudian dari shore practice manual itu menganalisa beberapa tinggi gelombang, kemudian beberapa bukaan pintu dari bangunan ini, kemudian beberapa sudut arah gelombang ini. Kemudian dia membuat satu diagram yang tujuannya adalah untuk memudahkan perhitungan. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi ini adalah satu bangunan ya dengan ini, jadi ini ibaratnya adalah kolam yang sangat besar ya. Kemudian pintunya di sini, mungkin nanti di sini ada dimana kita ingin mencari berapa tinggi gelombang di balik struktur ini. Ya. Dan diagram ini menggambarkan kita bisa mencari berapa tinggi gelombang sampai jarak-jarak jauh maupun jarak-jarak yang dekat ini. Ini ada satu contoh dengan lebarnya. Jadi lebarnya pintu ini 2L-nya 2 kali panjang gelombang di depan struktur itu. Jadi tetap kita harus mencari panjang gelombangnya ya. Jadi 2 kali panjang gelombang di depan struktur. Kemudian gelombangnya datangnya tegak lurus, ya, tegak lurus. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa tinggi gelombang pada setiap titik di balik struktur ini, kita bisa menggunakan diagram atau grafik-grafik di sini nih ya. Dengan mencari ini adalah set per L ya, di mana set ini adalah ya jarak dari tengah-tengah ini ya, dari tengah-tengah sampai ke tengah-tengah terhadap panjang gelombangnya. Jadi set ini adalah jarak dari tengah-tengah ke kiri maupun ke kanan yang dibandingkan terhadap panjang gelombang. Ini jarak yang bisa kita hitung di sini. Kemudian untuk kesininya kita jarakkan X per L. Jadi tergantung kita mau mencari misalnya jarak 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, maka tinggal 8 per L berapa, kemudian set per L berapa, tertarik ke sini ya. Maka kita dapatkan koefisien difraksinya. Jadi ini menunjukkan koefisien difraksi ya, menunjukkan K aksen. Jadi kalau ini 0,2, ini 0,4, ini 0,6, 0,8, maka kita bisa mencari. Kalau misalnya ketemu di sini misalnya, ya, maka ya kita cari saja. Ini adalah 0,6, ini 0,4, kemudian ini adalah sudut V-nya itu tadi ya, yang dibentuk antara sudut datang gelombang dibentuk antara gelombang dengan struktur. Nah, V puncak gelombang pada arah 8L dari jadi puncak gelombang pada jarak 8L dari pemecah gelombang. Jadi ini harus dicari dulu nih V-nya ini. Jadi puncak gelombang pada jarak 8L. Ini 8 kali, kita lihat 8 kali ya, jarak di depan ini 8 kali dari panjang gelombangnya, maka kita cari berapa puncak gelombang pada titik itu ya. Jadi kita cari harganya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian dengan cara yang sama, ini ada berbagai macam bentuk pintu struktur atau pintu pelabuhan. Yang di sini sebagai contoh misalnya lebarnya itu adalah 1,64 L, kemudian lebarnya 1,78 L, lebarnya 2,501 L dan seterusnya. Ya. Di mana untuk masing-masing ini gelombangnya datangnya tegak lurus arah pantai. Gelombang datang tegak lurus arah pantai.
Nah, nanti ketemu berapa Z per L, berapa X per L, ketemu angka-angka di sini, maka angka-angka di sini menunjukkan besarnya koefisien difraksi. Jadi ini adalah besaran-besaran koefisien difraksi yang akan kita cari untuk mencari tinggi gelombang di balik struktur. Ini juga demikian ya. Tapi ini baik ini maupun ini ya, ini gelombangnya masih datang tegak lurus dengan struktur ya, tegak lurus terhadap struktur. Sekarang kalau gelombangnya membentuk sudut seperti ini misalnya, maka kalau ini adalah struktur, ini gelombangnya membentuk sudut tertentu ya, sehingga nanti ini juga kita bagaimana kita mencari di gelombang pada titik-titik di balik struktur, pada setiap titik di balik struktur yang kita inginkan. Sehingga ini juga dibuat satu diagram-diagram ya, seperti ini misalnya, maka dengan sudut misalnya ini alfanya berapa ini ya, V0 ya, V0 75, kemudian ini 45, ini 30, ini adalah 60 ya. Jadi sebenarnya kita ini kemudian ini juga demikian, sudutnya makin tajam, V0-nya hanya 15, ini juga sudutnya adalah gelombangnya ini sejajar dengan bangunan pantai, bangunan struktur dari breakwater. Ini menunjukkan sudut datang gelombang dari berbagai macam sudut terhadap satu struktur. Nah, sekarang kalau strukturnya hanya satu, kemudian kita ingin mencari berapa tinggi gelombang di balik struktur. Jadi ini sebenarnya ditinjau dari dua arah. Ya. Kalau yang ini atau yang ini biasanya ditinjau dari satu arah ya. Jadi ada di sini. Tapi ini bangunannya satu ya, tapi ditinjau dari dua arah. Jadi dia masuk lewat di sini dan lewat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi kalau dari sebelah kiri akan membentuk seperti ke arah lengkungan ke kanan ini. Kalau dari sebelah kanan dia akan membentuk lengkungan ke kiri. Sehingga nanti ada titik pertemuan antara tinggi gelombang pada titik yang sama dari arah kiri maupun dari arah kanan. Sehingga bagaimana harga koefisien ini kalau bentuknya seperti ini, maka adalah K1 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan, nanti ini juga ada contoh-contoh soal, saya kira kalau saudara bisa mendapatkan buku Pak Bambang Tratmojo itu, nanti di situ banyak contoh-contoh soal yang bisa, artinya contoh soal itu menggunakan pendekatan-pendekatan diagram seperti ini. Oke, saya kira itu ada di fraksi, nanti kita berikan beberapa contoh soal untuk kita. Jadi untuk informasi gelombang nanti kita buatkan satu contoh soal yang akan mencakup semua materi mulai refraksi, pendanggalan, refraksi, difraksi. Baik, ada pertanyaan? Nadifa juga ring 1 anjir kan di Tekim. Tapi aku kemarin ceritain Nadifa yang dia sebelah-sebelah sama orang positif. Jadi ini tadi adalah difraksi. Sekarang refleksi. Refleksi itu juga sama. Sebenarnya kita ingin mencari berapa tinggi gelombang yang datang kemudian mengalami refleksi, berapa tinggi gelombang yang direfleksikan tadi. Maka ini sebenarnya juga sama. Nah, tinggi gelombang yang direfleksikan sama dengan X dikalikan dengan H incident. H incident adalah gelombang yang datang. Jadi gelombang datang, kemudian dia membentur satu struktur, kemudian dipantulkan, maka besarnya gelombang dipantulkan sama dengan X dikalikan HI.
berapa X-nya itu, makanya ada beberapa dari dari kajian-kajian bangunan-bangunan yang dipengaruhi oleh jika dindingnya vertikal dengan puncak di atas air. Jadi dinding vertikal ini tapi puncaknya dinding itu berada di atas air. Maka harga X-nya itu adalah antara 0,7 sampai dengan 1. Jadi ini memang sangat kasar perhitungannya. Kemudian dinding vertikal dengan puncak terendam. Jadi bangunan struktur yang vertikal tadi, puncaknya itu berada di bawah air. Maka pada waktu gelombang datang, kemudian dipantulkan, maka koefisiennya kecil sekali, relatif kecil, jadi 0,5 sampai dengan 0,7. Nah, ini adalah kalau dindingnya vertikal. Sekarang kalau dindingnya miring, jadi ini tumpukan batu miring, maka tentu saja begitu datang gelombang itu dipantulkan itu akan terserap energinya karena ini ada terdiri dari batu-batu, sehingga gelombang yang direfleksikan itu hanya relatif kecil lagi, hanya 0,3 sampai 0,6. Demikian juga kalau tumpukan blok beton atau tetrapod dan sebagainya. Tapi ini permukaannya tidak vertikal lagi, tapi permukaannya miring. Permukaannya miring. Kemudian kalau struktur vertikal dengan peredam energi, ya ini biasanya nanti tentu saja yang berfungsi adalah peredam energinya tadi. Jadi tinggi refleksinya angka hanya 0,05 sampai 0,2 karena apa? Karena memang di situ dipasang satu struktur peredam energi, ya. Sehingga gelombangnya dipantulkan itu sebagian besar diserap oleh bangunan peredam energi tadi, kemudian baru sisanya dipantulkan. Itu makanya kecil sekali koefisiennya, 0,05 sampai 0,2. Ini sebagai ilustrasi, kalau saya punya satu dinding vertikal, ya, dinding vertikal, maka begitu dipantulkan dia akan pertama dia akan gelombang datang kan seperti ini, ya. Dipantulkan pada arah yang berlawanan dengan kondisi berada di bawahnya. Jadi kenapa dia waktu dia membentur dinding ini, ya, mengenai dinding di sini, maka dia akan bergerak ke sini. Kenapa dia bergerak? Karena begitu dinding itu membentur gelombang itu membentur struktur, maka gerakan orbit partikel airnya itu akan bekerja di dinding lagi, bekerja di bawah. Jadi dia gerakan orbitnya itu akan di sini, ya, bergerak sampai pada jarak kira-kira yang sama terhadap dari sini ke sini, dan dari sini ke sini ini mempunyai kira-kira mempunyai jarak yang sama. Jadi begitu dipantulkan, maka gerakan orbit partikel airnya dia akan bergerak ke bawah sampai pada titik pada jarak yang sama. Kemudian dari sini baru dipantulkan gelombang ini. Nah, bentuknya ini akan sama karena dianggap bahwa gelombangnya sinusoidal dan dindingnya adalah licin sempurna. Jadi dipantulkan langsung dia bergerak ke bawah, kemudian dikembalikan bentuknya seperti ini. Ini kalau nanti di laboratorium akan kelihatan, ya. Jadi nanti kalau ada dinding vertikal, gelombang datang itu begitu dia menurun, nanti kelihatan sekali ada gerakan orbit yang berada di bawah permukaan air yang dia akan bergerak ke bawah, sehingga kira-kira jarak yang ditempuh oleh gerakan orbit tadi untuk bagian di atas air dan di bawah air itu sama. Pasti nggak ada loh, aku dikit kan. Jadi apa? Di sini di kolom Mbak. Oh, terus di bawah. Ini. Hadiah kamu kan emas. Mana terus?
Lah diem. Dia hilang bapaknya. Flashback 6.000. Apa? Aku coba ditahu. Ini udah Maret tadi, flashback 6.000. Circle-nya 4.000. Oke. Pakai sudut P bayangin. Iya. Kalau cashback jadi ke koin dia. Kalau diskon, ya diskon. Ya. Nah, ini supermarket. Kok di ini biasanya web ada yang rokok. Sehingga nanti fluktuasi muka airnya ini ya ini fluktuasinya ini harga Aku ada baru. etanya ini ya, Soalnya di aku nggak ada itu. ini sama dengan ini ya. Cuma Rp1. Dan eta refleksinya jadi ini Persyaratan. insiden jadi ini insiden wave-nya jadi yang datang berapa besarnya tinggi yang datang ini ya. Kemudian yang kembali yang refleksi yang ini. Jadi N yang datang sekian, N refleksinya sekian. Sehingga nanti profil muka ini sebenarnya adalah N1, NI ditambah NR ya. Atau N1 tambah N2. Nanti ada kaitannya dengan gelombang. Ini rumus-rumus yang bisa kita pakai di sini. Nah, refleksi sempurna itu jika harga X-nya sama dengan 1. Oke, jadi N refleksinya sama dengan tinggi gelombang yang datang cosinus KX dan cosinus alpha T atau omega T. Ini refleksi sempurna. Kalau dindingnya seperti ini ya, maka tentu saja refleksinya sangat dipengaruhi oleh sudut ini ya, kemiringannya, kemudian juga kedalamannya ini. Sehingga ini yang kita sebut dengan namanya parameter surface similarity. Jadi ini ada kaitannya dengan kedalaman gelombangnya, kemudian Zaman ada cashback 6.000 itu yang klaim semua 2 hari juga beli dia 20.000 ya. Hah? 6.000 kali berapa tuh? Oh 6.000 sama 4.000 nih. Itu 10.000 kali 3 20.000. Itu sekali transaksi bisa apa? Agak ketiga tempat gua Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Aku beli rokok langsung 6 aja. Habis dalam Mari deh. mungkin. Nggak mungkin ya. Pas satu gua kasih mas Esko. 4 hari nih. Belum habis. Iya. Jing. Isi berapa tuh? 12. ya, jadi kita ulang lagi. Jadi ini refleksi gelombang pada kondisi di mana bidangnya miring. Maka ini nanti ada kaitannya dengan namanya parameter surface similarity ini, di mana ini ada kaitannya dengan sudut kemiringan bagian struktur atau bagian pantai ini. Kemudian kita harus tahu berapa tinggi gelombang datangnya, kemudian kita harus tahu berapa panjang gelombang di laut dalam. Sehingga harga X-nya nanti, ini sebenarnya hanya berapa harga X-nya nanti bisa kita cari berdasarkan harga surface similarity ini.
Ini nanti ada diagramnya, cuman diagramnya saya lupa ya mencantumkan. Gue semester 1 aja. Tapi ini contoh soal sederhana saja nanti. Sekarang Kita lihat dulu kayak lebih tajam. ada diagram yang perlu ditampilkan, tapi nanti saya cari gelombangnya dulu ya. Diagram saya tampilkan dulu nanti. Jadi ada gelombang dengan periode 10 detik, tinggi gelombangnya 2 meter bergerak menuju pada bangunan yang miring. Jadi pada satu pantai yang miring seperti ini ya. Miring seperti ini. Kemudian kita hitung dulu berapa L0-nya. L0-nya sama dengan GT. Gak tahu aja makan apa nih itu. Sekarang 57 ke 60 loh. Habis makan biasanya 60. Ini SMA. Kelas 3. Berapa nih? Ya, Amer. Di rumah temen dulu. Saya kan tetap. Iya. Coba bapaknya hilang-hilangan aja. Tiba-tiba saya nih pander. Sudah selesai mengurus ikhlas. Bangunnya udah sejam kelas. Sejam 12 baru absen. Gak ada waiting room. Nggak tahu, sudahi saja lah Pak ya. Tinggal 15 menit Pak. Bapak koneksinya sedang buruk. Nggak basket nih. Nggak basket. Maaf terputus lagi nih ya. Oke, jadi ini ada contoh soal sederhana ya. Jadi nanti kita tinggal nanti ini ada diagram yang perlu nanti saya lampirkan karena ini saya lupa ya. Tinggal untuk mencari harga hubungan antara harga
similarity ini dengan koefisien refleksinya ini ya. Nanti kelihatan bahwa kalau harganya sekian ketemu harga X-nya adalah sekian, maka tinggi gelombang refleksinya adalah sekian ya. Kemudian yang terakhir adalah gelombang pecah. Nah ini jadi refleksi. Jadi pertama efek pendangkalan, refraksi, difraksi, refleksi, dan gelombang pecah. Ini mengenai deformasi gelombang. Mengapa gelombang itu pecah? Maka ketika gelombang bergerak menuju pantai, kemudian menyentuh dasar ya. Jadi gerakan orbit partikel airnya tadi menyentuh dasar laut, kemudian panjang gelombang menjadi lebih pendek. Kemudian tinggi gelombang juga menjadi bertambah besar, tapi kecepatan lambat juga akan kecil ya. Gerakan partikel air itu cenderung ke depan, pecah, dan jatuh. Jadi pada waktu gelombang itu jadi ini panjang gelombangnya itu makin lama makin pendek. Kemudian kemudian kecepatan rabatnya juga makin kecil ya. Tapi puncak gelombangnya makin tinggi sehingga kalau nanti bentuknya ini sudah tidak bisa dipertahankan dengan bentuk yang mendekati smooth begitu ya, maka dia akan menjadi runcing ya. Kalau menjadi runcing maka dia kalau sudah meruncing begitu maka gerakan orbit dari partikel airnya itu sudah cenderung untuk bergerak ke depan. Padahal bentuknya itu sudah runcing begitu sehingga partikel airnya nanti akan pecah atau akan maju ke depan ya. Partikel akan maju ke depan dan gelombangnya kemudian dia pecah. Jadi gelombang pecah ini dipengaruhi oleh perubahan kedalaman laut jelas ya, karena makin lama makin dangkal, terutama pada kedalaman yang lebih kecil dari setengah panjang gelombang. Jadi jika kedalamannya atau D-nya itu lebih kecil daripada setengah L, maka gelombang itu akan pecah. Ya. Jadi kedalaman airnya itu lebih kecil daripada setengah panjang gelombang. Kemudian kemiringan gelombang, jadi perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang, jadi kemiringannya itu adalah ini. Perbandingan antara tinggi, jadi tinggi ini adalah tinggi gelombangnya, dan perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Jadi tingginya ini dan panjang gelombangnya ini ya, sudah makin lama makin kecil ya, maka ini gelombang akan pecah. Kemudian juga dipengaruhi oleh kemiringan dasar laut. Ya. Oh ini saya ada film tapi rupanya tidak bisa juga ditayangkan ya. Jadi ini ada beberapa faktor. Pertama adalah kedalaman gelombang dibanding dengan panjang gelombang. Kemudian kedua adalah perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang ya. Kemudian tiga adalah kemiringan dasar lautnya. Nah, gelombang pecah ini kalau dilihat dari bentuknya ya ada beberapa macam. Jadi ada yang namanya spilling, plunging, dan surging. Jadi kalau spilling ini biasanya pantainya landai ya. Pantainya landai, kemudian biasanya gelombangnya dia akan berbentuk agak sempurna, jadi berbentuk gelombang sinusoidal, tapi nanti memang pada saat gelombang itu pecah, dia bentuknya akan mungkin makin lama makin kecil. Tapi ini bentuknya ini agak sedikit sempurna, jadi bentuk gelombang pecahnya itu tidak kelihatan sebenarnya. Kemudian kalau plunging ini tidak terlalu landai tapi tidak terlalu curam ya. Maka seperti tadi bahwa kalau dia bergerak, jika kemudian gerakan orbit partikel airnya itu lebih cepat dan dia bergerak ke depan sehingga gelombangnya pecah. Ini kalau untuk yang namanya plunging di mana pantainya tidak terlalu landai tapi juga tidak terlalu dalam. Kalau pantainya curam, surging ini, maka biasanya gelombang itu langsung pecah. Hampir sama dengan spilling ini, tapi dia akan mempunyai satu energi yang jadi
gerakan partikel airnya itu agak sedikit berbeda dibanding dengan pada saat seperti yang terjadi jika pantainya landai ini. Jadi tentu saja ini bentuknya lebih curam. Dan makanya kalau pantai-pantai yang curam seperti ini biasanya gelombang itu pecah dekat dengan pantai ya. Kalau pantainya landai maka gelombang itu pecah itu jauh dari pantai. Nah, ini yang terjadi di daerah-daerah di Laut Selatan Pulau Jawa itu memang kebanyakan materialnya itu ada pasir, tapi ada sebagian itu yang merupakan semacam cliff atau semacam semacam batu cadas gitu ya. Sehingga kadang-kadang bentuk pantainya relatif curam. Maka pada pantai-pantai yang curam seperti ini orang dilarang mandi ya. Dilarang mandi karena gelombang itu pecahnya itu berada dekat pantai. Jadi kalau dia tuh mandi kemudian dia berada di daerah yang gelombang pecah, maka dia akan bisa terseret oleh ombak. Ini bentuk-bentuk secara dari foto ya, ini adalah spilling landai, plunging agak moderat, sedangkan ini surging yang agak curam ya. Ini sebenarnya ada filmnya tapi nggak bisa karena ya. Sekarang klasifikasi gelombang pecah. Nah, ini klasifikasinya didasarkan pada yang namanya tadi parameter surf celerity. Jadi ini surf similarity ini berbanding dari datang di gelombang datang dan panjang gelombang laut dalam. Jadi nanti klasifikasinya berdasarkan angka-angka ini. Jadi jika angkanya lebih kecil atau lebih besar dari 3,3, dikasih kelompok surging atau collapsing. Kalau antara 0,5 sampai 3,3 plunging, lebih kecil 0,5 adalah spilling. Kapan gelombang itu pecah? Maka ada beberapa rumus ya. Nanti kita akan bisa gunakan rumus-rumus itu, atau nanti yang biasanya kita gunakan adalah yang rumusnya agak kompleks kemudian kita tabelkan ya, kita buatkan diagram. Jadi ini ada beberapa teori. Jadi menyatakan bahwa gelombang pecah itu pada kedalaman 0,7 dari kedalaman pecahnya. Jadi jika tinggi gelombang itu dengan kedalamannya tadi itu perbandingannya 0,78, maka gelombangnya itu pecah. Ya. Atau jika dibandingkan dengan panjang gelombangnya, kemudian ada 0,12 panjang gelombang pecah dan angka gelombang pecah dan kedalaman gelombang pecah. Jadi dua-duanya ini memang agak sulit dicari secara nanti akan dihitung, harus kita trial error ya, karena ada dua parameter yang sama. Jadi ini ada dp, ini hb, ini lb, ini hb. Jadi pada titik yang sama. Padahal itu belum kita ketahui. Jadi yang kita ketahui biasanya pada daerah laut dalam. Ya. Ini juga demikian sama, hb sama dengan kb, kb dikalikan db. Jadi hubungan antara tinggi gelombang pecah dan kedalaman gelombang pecah. Kalau ini simbol 0,78, ini ada kaitannya dengan angka-angka ini. Di sini juga lebih panjang lagi. Kemudian ada yang memperkirakan kalau ini semua dibandingkan dengan kedalaman pecah, sehingga agak sulit juga untuk harus trial error. Tapi kalau ini maka dibandingkan dengan kedalaman laut dalam. Jadi HB per H0 0,63, L0 per H0. Ya, ini dari penelitian. Tapi sebenarnya rumus-rumus ini adalah rumus-rumus empiris yang tidak bisa dipakai pada sembarang tempat. Hanya mungkin pada kondisi yang sama pantainya, tapi di tempat yang berbeda kadang-kadang tidak berlaku salah satu rumus itu. Ya. Kemudian yang paling banyak digunakan ini adalah ini HB per dB sama dengan 0,78, sedangkan ini adalah HB per LB sama dengan 1/7. Jadi kalau antara tinggi gelombangnya dengan panjang gelombangnya itu sudah mendekati 1/7, maka gelombang itu pecah. Jadi kalau kita di sini
sini, ya. Maka jika gelombang ini panjang gelombang dibanding dengan tinggi gelombangnya, ya, jadi HB LB-nya sudah sepertujuh, maka gelombang itu pecah. Atau HB dibanding kedalamannya, ini dibanding kedalamannya semua. Kemudian ada beberapa formula lagi yang mungkin agak sedikit panjang, tapi ini lebih akurat, ya. Jadi ini adalah rumus Mang tahun 49 dan Serre tahun 84, kemudian Iverson Calvin Goda dalam Serre tahun 84. Jadi ini harus ada hubungan antara tinggi gelombang pecah dengan tinggi gelombang di laut dalam. Jadi ini adalah HB per H0, H0 per L0. Ini adalah H0 diketahui, L diketahui, maka kita bisa mencari HB. Berapa kedalamannya? Maka kedalamannya adalah dB dibagi HB 1,28. Jadi kalau HB-nya sudah ketemu dari sini, maka kita bisa menghitung dB-nya. Atau rumus yang kedua, ada Iverson, Calvin, dan Goda ini, maka dia menghubungkan antara kedalaman gelombang pecah dengan tinggi gelombang pecah. Ini ada beberapa parameter A, B. Kalau yang ini bisa dihitung atau bisa dimasukkan. Tapi tentu saja karena ada dua HB di dua sisi, maka harus dicoba-coba, ya, trial error, ya, berapa angka itu. Dan di sini angka harga A-nya ini adalah 4,37, kemudian kemudian B-nya 1,5 dibagi dengan 1I dan sekian, ya. Nah, ini sering dipakai rumus-rumus ini sebenarnya karena mungkin hasilnya lebih baik, tapi untuk memudahkan dari penggunaannya, maka dibuatkan suatu diagram dari rumus-rumus ini. Nah, diagramnya seperti ini, ya. Ini adalah hubungan antara kalau kita tahu tinggi gelombang di laut dalam H0 aksen. H0 aksen itu adalah tinggi gelombang yang tidak mengalami refraksi. Jadi ini adalah H0 dibagi dengan GT kuadrat, biasanya gelombang diketahui, H0-nya biasanya diketahui, kemudian T-nya biasanya diketahui. Maka kita dengan kemiringan pantai, dengan berbagai macam kemiringan ini, kita tarik ke kiri, kita bisa tahu berapa besarnya HB per H0 aksen. Jika H0 aksennya 0,8 misalnya, dan di sini tentu saja HB-nya adalah 0,8 dikalikan berapa parameter di situ. Ya, jadi kita bisa menghitung berapa tinggi gelombang pecahnya. Jadi ini kalau kita tahu tinggi gelombang di laut dalam, kita tahu periode gelombangnya, kemudian kita tahu kemiringan pantainya, kita tarik, kemudian kita tarik ke kiri, maka kita bisa mendapatkan HB per H0 aksennya. H0 aksen itu adalah tinggi gelombang di laut dalam yang tidak mengalami refraksi. Ini H0 aksen, ini adalah H0 aksen. Jadi kalau H0-nya sudah diketahui, ini diketahui, kita tahu kemiringan pantainya, ya. Kemudian kita bisa menghitung berapa tinggi gelombang pecah. Ini lebih sederhana. Kemudian untuk mencari berapa kedalaman gelombang pecahnya, maka kita gunakan diagram yang kedua ini, ya. Jadi mencari dB per HB, di mana HB-nya sudah dihitung dari sini. Nah, HB ini dari rumus yang pertama ini, HB-nya dari sini. Jadi HB dari sini dibawa ke diagram kedua, langsung dibagi dengan GT kuadrat, kita tarik, kita tahu kemiringan pantainya, kemudian kita tarik lagi, didapatkan dB per HB. Nah, padahal HB-nya sudah diketahui dari hitungan yang pertama, sehingga harga dB-nya bisa kita cari. Ya, ada pertanyaan mengenai ini? Saya kira ini banyak diagram-diagram yang tujuannya adalah untuk memudahkan. Ya. Kemudian ini ada contoh soal, ya. Suatu gelombang datang dari laut dalam bergerak ke pantai dengan kemiringan dasar. Nah, kemiringannya M-nya itu adalah 1/20. Jadi M-nya itu ada M-nya. Kemudian tinggi gelombang di laut dalam 2 meter. Periode gelombangnya adalah 10 detik. Kemudian koefisien refraksi ini biasanya diketahui, ya, bulan 1,65 pada titik
ujung gelombang pecah. Hitung tinggi dan kedalaman gelombang pecah. Jadi diminta kalau tinggi gelombang di laut dalam diketahui, kita ditanyakan berapa tinggi gelombang pada saat pecah. Nah, ini tinggal menggunakan diagram. Tinggi gelombang di laut dalam ekivalen. Jadi ini ada namanya tinggi gelombang di laut dalam ekivalen, di mana tinggi gelombang yang belum mengalami refraksi. Ya. Oleh karena itu untuk ini dikalikan dulu dengan koefisien refraksi. Ya. Jadi semacam gelombang yang bergerak atau gelombang atau bagian dari deformasi gelombang. Cuma di sini istilahnya adalah gelombang yang kita sebut dengan gelombang laut dalam ekivalen. Jadi gelombang laut dalam yang ekivalen maksudnya adalah gelombang yang akan berada di struktur yang tidak mengalami refraksi. Jadi ini H0 dikalikan koefisien refraksi ketemu 2,1 meter. Sehingga H0 aksen berdiri T. Nah ini kalau ini sudah ketemu, kita tinggal menggunakan diagram dengan harga M tertentu, kita dapatkan HB per H0. Nah, HB-nya ini bisa kita tahu karena perbandingan dari diagram ketemu 1,5. Jadi ini menggunakan diagram yang pertama, yang ini, ya. Kemudian yang ini adalah menggunakan diagram yang kedua, yang ini. Kalau HB-nya sudah ketemu 3,15, kita masukkan di sini, maka ketemu angka ini. Kemudian dari diagram yang kedua, ya. Jadi ini adalah yang ini dari diagram pertama, ini adalah dari diagram kedua. Ya. Maka kita tahu HB per GT, HB-nya sudah diketahui karena didapat dari sini 3,15 ini ya. Dibagi dengan GT kuadrat dan angka sekian, kemudian masukkan saja dalam diagram. Jadi HB per GT kuadrat masukkan ke diagram, kita tarik ke atas dengan harga M yang ditentukan, misalnya 0,08, dan kita dapatkan harga dB per HB. Kalau HB-nya ketemu, maka dB-nya bisa kita cari. Ya, saya kira itu contoh sederhana dengan menggunakan diagram. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kita sudah lengkap mengenai deformasi gelombang, mulai dari pendangkalan, refraksi, difraksi, refleksi, dan gelombang pecah. Jadi kita sudah bisa menghitung tinggi gelombang akibat pendangkalan, tinggi gelombang akibat refleksi, akibat refraksi, tinggi gelombang akibat difraksi, tinggi gelombang akibat refleksi, dan yang terakhir adalah tinggi gelombang akibat dari untuk mencari berapa tingginya gelombang pecah. Baik, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Saya kira contoh-contoh sederhana nanti bisa dibaca. Kemudian mungkin nanti ada satu soal yang mencakup semua materi dari terutama nanti pada melibatkan pendangkalan, refraksi, difraksi, dan biasanya adalah berapa besarnya tinggi gelombang pecah. Jadi nanti ada suatu dermaga atau suatu struktur, kemudian ada gelombang dari laut dalam bergerak, kemudian gelombang tadi akan pada waktu dia bergerak tadi akan mengalami pendangkalan dan mengalami refraksi. Kemudian gelombang tadi itu bergerak, kemudian dia menyentuh ujung struktur, maka proses kemudian selanjutnya dinamakan dengan difraksi. Kalau gelombang itu datang kemudian membentuk suatu struktur yang tegak lurus dan licin, ya yang vertikal, maka bisa dipantulkan atau direfleksi. Yang terakhir ini adalah penting nanti selalu kita gunakan bagaimana mencari tinggi gelombang pecah dan kedalaman gelombang pecah. Ya.
Aduh, hilang sendiri. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, bisa kita bahas pada minggu depan. Kita akan bahas satu soal yang cukup meliputi beberapa aspek tadi dan sebagai latihan. Nanti setelah itu mungkin kita lanjutkan dengan statistik gelombang ya. Nah, nanti setelah statistik mungkin kita baru kuis. Ada pertanyaan? Sekarang ada 30 mahasiswa, jadi nanti saya cek absennya ya. Jumlahnya pasti tidak lebih dari 30. Ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, kita bahas soal-soal mulai dari yang mungkin teori gelombang sampai dengan deformasi gelombang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Jadi saudara boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.